Kekuasaan VOC. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan mendapatkan keuntungan yang besar, Belanda juga berusaha mengadakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Tujuan dibentuk VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda sehingga mendapat keuntungan yang maksimal. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Pada tahun 1610, Pieter Both mendirikan pos perdagangan di Banten. Pada tahun 1614, Pieter Both digantikan oleh Gubernur Jenderal Gerard Reyns 1914 sampai 1915. Namun baru 1 tahun menjabat digantikan oleh Gubernur Jenderal Lawrence Real 1615 sampai 1619. Gubernur Jenderal Lawrence Real berhasil membangun gedung Mauritius yang lokasinya di tepi Sungai Ciliwung. Pada tahun 1916, Gubernur Jenderal Lawrence Real diganti oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Un atau J.P. Un. J.P. Un dikenal sebagai gubernur jenderal yang berani dan kejam serta ambisius. Bahkan dapat dikatakan bahwa J.P. Un sebagai peletak dasar penjajahan VOC di Indonesia. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain sebagai berikut. A. Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk supaya produksi rempah-rempah tidak berlebihan. B. Hongi Token atau pelayaran hongi, yaitu pelayaran menyusuri pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain. C. Verplichte leverantie, yaitu rakyat wajib menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. D. Prengerstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan. E. Kontingenten, yaitu rakyat diwajibkan membayar pajak berupa hasil bumi. Berikut hal-hal yang menyebabkan kemunduran dan kebangkrutan VOC. A. Banyak korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC. B. Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat semakin luasnya wilayah kekuasaan VOC. C. Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat sangat besar. D. Persaingan dengan kongsi dagang lain. E. Utang VOC yang sangat besar. F. Pemberian dividen kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran. G. Berkembangnya paham liberalisme sebagai monopoli perdagangan yang diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan. H. Penduduk Prancis terhadap negeri Belanda pada